Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran 6. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3, kemudian PPKN KD 3.9 dan SPDB KD 3.4. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi cara-cara menghargai jasa para pahlawan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan berlatih, siswa dapat menanggapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan berlatih, siswa dapat membuat gambar ragam daerah dengan penuh tanggung jawab. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, dan berhitung serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimanakah caranya? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Perhatikan bacaan berikut ini. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Patah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dan mengorbankan harta benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan.
Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Yang pertama adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Ya, itulah bacaan mengenai menghargai jasa para pahlawan. Setelah mendengarkan bacaan menghargai jasa para pahlawan, kalian supaya melengkapi cara menghargai jasa para pahlawan, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian pada kolom yang ada di buku paket. Selanjutnya, ayo belajar dari masalah. Yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Nah, pertanyaannya, kalian jawab. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Selanjutnya, jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Yang kedua, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapatkan nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Kemudian bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Selanjutnya, bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Yang ketiga, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapatkan nilai bagus. Karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Selanjutnya, jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Dan yang keempat, setiap berangkat ke sekolah, Andi dan aku selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Kemudian mengapa alasannya? Dan selanjutnya, jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Yang kelima, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang asik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap dua temanmu itu? Mengapa demikian? Selanjutnya, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan
oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar. Kemudian, mengapa demikian? Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pengertian ciri, contoh, dan bahkan kamu telah mencoba menerapkannya dengan memadukannya ke dalam surat undangan. Sekarang, buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku, bangsa, atau daerahmu sendiri. Berikut contoh seni lukis. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Ayo, kamu juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya. Kamu telah mempelajari materi yang dapat mengantarkanmu menjadi seorang pahlawan, baik bagi dirimu sendiri, orang lain, keluarga, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, kamu tentu akan berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang dapat mendukungmu menjadi pahlawan. Bagaimana wujud perilaku yang akan kamu lakukan? Apakah perilaku tersebut sudah kamu biasakan mulai dari sekarang? Ya, isilah tabel berikut ini dengan perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pahlawan. Catatlah apakah kamu sudah membiasakan untuk melaksanakannya atau belum. Ya, lengkapi tabel yang ada di buku paket, kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai, jawaban dikirimkan ke Pak Guru. Demikian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.